tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sari Siregar. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 106.194 Karangtengah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh ibu kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Irma Suryani. Kepada Ibu, mohon diperkenalkan diri Ibu. Terima kasih Bu Diana atas waktu dan kesempatannya kepada saya untuk memenuhi tugas Ibu sebagai guru penggerak, calon guru penggerak ya Bu ya. Tapi kalau saya menganggap Ibu udah guru penggerak. Nah, harapan saya dengan Ibu ikut bergabungnya di dalam guru penggerak, semoga peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita ini khususnya lebih tingkat, lebih bagus lagi, karena Ibu adalah guru yang salah satu dari guru-guru yang lain, termasuk guru yang terpilih yang menjadi guru penggerak. Samping mutu pendidikan di sekolah kita lebih meningkat, umumnya di kecamatan seperti itu. Baik Ibu. Itu saya perkenalkan diri saya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Irma Suryani SPD. Ya, dalam hal ini saya adalah kepala sekolah di SD Negeri 106.194 Karangtengah, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam hal ini Ibu Diana Sari Siregar SPD adalah guru kelas 1 yang saat ini dalam melaksanakan program calon guru. Terima kasih banyak Ibu atas dukungannya. Baik Ibu, di sini saya ingin bertanya Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi suatu kasus? Apakah itu kasus termasuk dalam kategori dilema etika atau bujukan moral? Kita salah satu Ibu ya. Kalau dalam kasus yang dikatakan dilema etika atau tentang moral, semuanya itu adalah sama-sama benar. Sulitnya di sini adalah yang satu saya memilih satu kasus itu memilih yang sama-sama benar, sedangkan yang satunya lagi adalah di mana saya harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ya. Jadi menurut Ibu, di mana kasus dilema etika itu adalah bisa di mana Ibu harus memilih suatu situasi yang sama-sama benar. Kemudian bujukan moral itu Ibu harus memilih situasi di mana situasi itu benar atau salah, begitu ya Bu ya. Baik Ibu, bagaimana cara Ibu memutuskan sebuah permasalahan itu ketika permasalahan itu sama-sama benar? Yang pertama tentu saya akan mengidentifikasi dulu kasus atau masalah itu. Kemudian saya mencari solusinya. Satu solusi, satu kasus. Ya, tidak saya gabung-gabungkan. Jadi kasus mana yang paling mendesak itu saya selesaikan dengan cara saya identifikasi dulu. Nah, tentu cara mengidentifikasinya adalah dengan melibatkan guru. Karena dalam satu sekolah itu kan terdiri 6 level, berarti 6 kelas, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tidak saya tumpuk-tumpukkan kasus tersebut. Namanya ada kasus di kelas 1, hari itu langsung dikerjakan, langsung dituntaskan dengan cara satu mengidentifikasi kasusnya apa latar belakangnya sampai bisa menimbulkan sebuah solusi itu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu ketika Ibu menghadapi suatu permasalahan yang sama-sama benar, Ibu melakukan identifikasi terhadap kasus tersebut, kemudian Ibu mencari solusi, begitu ya Bu ya. Baik Ibu, nah dari langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut Ibu? Langkah-langkah yang saya ambil sebagai kepala sekolah tentu adalah memanggil guru yang dimana kasus itu terjadi. Contoh di kelas Ibu ada mempunyai kasus. Nah tentu saya mengadakan
seperti interview atau berkolaborasi sama ibu, mengadakan rapat internal untuk mencari permasalahan itu apa penyebabnya dan kita cari solusinya. Nah, setelah itu kalau umpamanya ada lagi kasus yang lain, ya otomatis saya panggillah semua guru-guru. Karena titik ukur sebuah sekolah adalah adanya kerjasama antara pemangku jabatan, yaitu saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru. Itu untuk masalah kasus kita yang di sekolah, sama masalah pembelajaran. Tapi setelah itu lebih menyeluruh lagi, ayo kita ngadakan kolaborasi sama orang tua siswa. Tapi untuk sementara ini kita adakan dulu masih antara saya sebagai kepala sekolah kepada guru-guru saya, kemudian kepada siswa. Ya, kalau bisa berjalan lancar atau udah jumpa hasilnya yang bagus, nah udah sampai situ. Tapi kalau enggak, kita harus melibatkan orang tua. Ya, jadi langkah-langkah yang Ibu lakukan adalah Ibu langsung mencari penyebabnya. Ibu panggil guru yang bersangkutan atas permasalahan tersebut, kemudian Ibu mencari solusi bersama. Ketika tidak temukan suatu penyelesaian masalah dari solusi tersebut, kita melibatkan orang tua, gitu ya Bu ya. Baik sekali Ibu. Kemudian dari cara-cara tersebut Ibu, adakah cara yang paling efektif yang menurut Ibu yang bisa Ibu gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Ini kita ambil kasus tentang pembelajaran ya. Karena dalam sebuah sekolah tuh nggak mungkin hanya satu kasus yang terjadi, pasti banyak kasus. Seperti pembulian juga termasuk kasus, ya kan? Nah, jadi ini kita fokuskannya kepada tentang pembelajaran apa. Contoh kayak di kelas 1. Kelas 1 itu kan sudah diajarkan calistung. Ternyata harapan kita ini sudah masuk semester kedua ini ya kan. Anak itu ada yang belum bisa. Ya, belum mengenal huruf lah ya, belum mengenal huruf dia gitu. Nah, kalau hanya anak saja yang kita bebankan atau kita paksakan, sepertinya kalau saya rasa tidak akan bisa menimbulkan hasil kita harapkan. Jadi intinya sini tindakannya kita mengadakan remedial kepada siswa tersebut. Nah, remedial itu bukan hanya di sekolah saja. Nah, remedial itu bagaimana? Ya, kita juga memberikan tugas tambahan dia di rumah yang melibatkan tentu orang tua. Ya, untuk remedial dengan orang tua banyak cara sekarang. Ibu kan mempunyai WA grup kelas. Ya, Ibu bisa saling ayo informasi di situ. Kemudian ya kalau orang tuanya malu ya japri Ibu atau bagaimana. Yang tujuannya supaya kasus yang dihadapi di kelas Ibu, ya ini murid Ibu 24 ya gitu ya kan tidak mungkin 24 itu nggak tahu huruf ya kan, pasti kan hanya 1 atau 2 orang gitu. Nah, itu aja yang harus kita fokuskan untuk remedial. Nah, dan jika ada anak yang sudah bagus, ayo kita tambahkan lagi. Nah, kita tambahkan lagi kelebih yang kita impikan. Ya, jadi menurut Ibu cara yang paling efektif ini misalnya di pembelajaran kita harus berkolaborasi intinya dengan orang tua ya Bu ya. Baik Ibu. Kemudian hal-hal apa saja ini Bu yang menjadi suatu tantangan Ibu di dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Masih tolak yang tadi pertama ya, pembelajaran. Nah, kita fokus lagi ke pembelajarannya. Dia kemana? Tantangannya adalah kurangnya kesadaran tentu orang tua. Kurang kesadaran orang tua, karena mindset orang tua selalu begini. Aku nggak mampu membantu siswaku tentang pelajarannya. Pelajaran anak-anakku sekarang beda dengan pelajaranku dahulu, kan gitu. Tuntutan sekarang itu beda karena kurikulum udah beda. Bagaimana caranya, ya, cara pengerjaan PR-nya atau bagaimana. Nah, jadi sekarang ini kita hendaknya merubah mindset orang tua, bahwasanya kalau menginginkan anak kita itu sesuai dengan harapan kita, contohnya dengan harapan dia bisa membaca gitu ya kan. Nggak bisa anak itu bisa membaca kalau nggak ada campur tangan orang tua. Orang tua harus merubah mindset bahwasanya sekolah itulah yang menjadi patokan. Anakku bisa membaca, anakku bisa menulis, anakku bisa berhitung, itu tanggung jawab sekolah. Mindset seperti itu harus dihapuskan. Harus dihapuskan. Karena siswa datang kemari itu memang mereka dititipkan sama kita. Tetapi mereka kan hanya dititipkan sampai jam berapa. Jadi berarti setelah kita jalankan, kita laksanakan, mereka menitipkan sama anak kita lakukan sesuai dengan kurikulum yang diemban kepada kita jalankan sesuai langkah-langkah proses pembelajaran. Nah, setelah selesai sekolah mereka di rumah,
ya orang tua juga harus berperan untuk meningkatkan mutu anaknya tersebut. Oh, gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu tantangan terberat Ibu adalah sebenarnya karena kurangnya kesadaran dari orang tua begitu ya Bu tentang pembelajaran anaknya. Jadi kita sebagai seorang guru, kita tugas utama kita mengubah mindset orang tua supaya yang namanya pendidikan itu marilah kita saling berkolaborasi, saling membantu ya Bu ya. Itu kan juga demi kebaikan siswa kita tersebut ya kan Bu ya. Nah menurut Ibu adakah jadwal khusus Ibu dalam suatu penyelesaian masalah di dilema etika ini Bu? Kalau di sekolah saya ini, jika ada yang punya kasus atau dilema etika tadi ini, saya tidak mau menumpuk-numpuk kasus tersebut. Jadi penyelesaiannya, supaya ada kasus, alangkah baiknya langsung kita selesaikan. Gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu ketika ada kasus langsung Ibu selesaikan ya Bu ya. Ibu tidak mau menunda-nunda kasus tersebut ya Bu ya. Iya. Oke. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentu yang mempermudah. Sekolah ini adalah sekolah tempat orang atau masyarakat yang mau dibina. Gitu. Nah jadi intinya di sekolah ini bukan itu kepala sekolah, bukan itu guru, bukan itu siswa. Ya sebatas mereka masih menghargai posisi mereka sebagai siswa. Nah mereka tuh menganggap saya itu ya di luar dari saya sebagai kepala sekolah. Kalau datang ke kantor itu saya itu bukan kepala sekolah, saya itu nenek mereka atau orang tua mereka. Jadi sebaliknya, guru pun kalau menyatakan ada kasus di kelas dia menjumpai saya bukan antara bawahan dengan atasan. Nah, sebagai Ibu Diana sebagai guru tentu bertanya kepada saya sebagai orang tua itu. Supaya kasus itu biar enak, jangan ada tuntutan. Ini kan aku ini kan bawahan, jadi aku kalau bertanya sama kepala sekolah aku ada rasa takut begini-gini, jadi saya minta kenyamanan di sekolah ini yaitu menganggap kalau posisi saya pada saat itu di kantor, nah itu orang tua, tapi pada saat saya melakukan rapat atau apa itu jadi pada anak-anak. Ya. Jadi pihak yang sangat membantu Ibu di dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini adalah guru ya Bu ya. Jadi memang kepala sekolah dan guru dan kepala sekolah serta siswa dengan guru itu memang harus berkolaborasi ya Bu ya. Baik Ibu. Nah dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik, yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil suatu keputusan dilema etika? Yang dapat saya petik dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya laksanakan ini itu adalah kita sebagai orang yang mengambil keputusan dalam satu kasus seharusnya harus melihat diri kita di situ. Kalau kita merasa keputusan kita itu ada salahnya gitu ya kan, ada salahnya atau bagaimana gitu, ayo kita perbaiki diri kita. Contoh, nah kita membuat suatu keputusan di sekolah kita ini adalah tentang kedisiplinan waktu, ya jam masuk, jam pulang, jam belajar. Nah ternyata orang yang kita harapkan mengikuti kedisiplinan tadi itu ternyata banyak melanggar. Nah saya larinya kemana? Lari ke diri kita itu sendiri dulu. Apakah aku sudah seperti yang aku omongkan kepada mereka, bahwasanya maksudnya sekian. Kalau seumpamanya aku salah, ya aku perbaiki diriku dulu. Aku perbaiki diriku. Nah, yang misalnya kan orang itu pasti melihat yang orang yang ngomong dulu, ya kan? Kalau yang ngomong itu sudah melaksanakan, ya ayo dengan rela, ya dengan tanggung jawab kita harus berusaha mengikuti peraturan. Jadi ya, intinya tarik diri kita. Kenapa keputusan itu kok nggak seperti itu yang kita harapkan? Nah, ada apa? Kita lihat apakah ini benar keputusan aku. Nah, bagaimana untuk diriku sendiri? Kalau dirasa salah, ayo kita perbaiki. Nah, jadi kalau saya sebagai pimpinan, jangan malu lah kita menyalahkan kita. Ya, jadi pembelajaran yang dapat dipetik adalah kita harus membenahi diri kita dulu ya Bu ya. Dan satu komunikasi, ya. Satu komunikasi, contoh kepada guru-guru, kepada yang semua yang stakeholder di sekolah ini. Nah, jadi kalau kita tidak ada komunikasi antara kepala sekolah dengan bawahan, nggak akan bisa mencapai apa yang visi misi sekolah.
Ya. Jadi pembelajaran yang Ibu ambil dari pengambilan keputusan itu bahwasanya kita harus membenahi diri kita dulu, kemudian pentingnya komunikasi antara guru dengan kepala sekolah, ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya hari ini. Semoga kedepannya saya bisa mengambil suatu keputusan yang bijaksana seperti Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini Bu, kita akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tetapi sebelum kita mulai wawancara, boleh Ibu memperkenalkan diri Bu? Nama saya Musniarti Tonga, Kepala Sekolah SD 105381 Tambak Syukur, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Baik Ibu, terima kasih. Nah, baik Ibu, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi suatu kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Dilema etika merupakan sesuatu yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan itu sama-sama moral benar, tapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Oh begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu dilema etika itu merupakan suatu kasus yang benar-benar begitu Bu, artinya secara moral benar tetapi bertentangan. Kemudian bujukan moral itu kita mengambil suatu keputusan itu berdasarkan benar atau salah begitu ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan guru agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan sesuatu masalah. Oh begitu Bu, jadi dengan musyawarah dengan guru ya Bu untuk mendapatkan suatu pertimbangan. Baik, untuk pertanyaan ketiga Ibu, bagaimana langkah atau prosedur yang dapat Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah prosedur yang biasa saya lakukan adalah melakukan musyawarah dengan guru. Oh begitu Bu, jadi dengan kita melakukan musyawarah ya Bu ya. Kemudian Bu, di pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan adalah adanya komunikasi dengan guru di sekolah. Bu, jadi menurut Ibu hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yaitu dengan melakukan musyawarah ya Bu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini merupakan suatu tantangan nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kekurangannya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa. Oh begitu Bu, jadi kurangnya kesadaran ya Bu, antara kurangnya kesadaran tentang pendidikan dari diri siswa itu sendiri dan juga orang tuanya begitu ya Bu ya. Nah Bu, apakah Ibu memiliki suatu jadwal tertentu dalam penyelesaian suatu kasus dilema etika ini Bu? Tidak ada jadwal yang penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti siswa dan orang tua. Oh begitu ya Bu ya. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaiannya. Hanya saja ketika ada kasus dilema etika, Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu juga ya Bu. Mantap sekali Ibu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Nah, tentunya dengan para guru dalam Itu ya. Jadi pihak membantu dalam penyelesaian kasus-kasus di
Ya, ini adalah guru. Ya, baik sekali Ibu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilema etika ini? Pembelajaran yang saya dapat, saya petik adalah perlu adanya perhatian lebih di lingkungan sekolah tentang budaya dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya. Perlu adanya perhatian yang lebih di lingkungan sekitar sekolah ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Semoga saya juga mendapatkan pembelajaran dari hasil musyawarah ini. Saya juga dapat mengambil keputusan yang baik dari setiap permasalahan yang ada. Terima kasih banyak Ibu. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu kepala sekolah yang berasal dari Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu Ibu Epi Rodia. Ibu Epi, boleh perkenalkan diri Ibu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Ibu Epi Rodia, Kepala Sekolah SD Negeri 10 42760 Pulau Tagur, tepatnya di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bu Epi, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi suatu permasalahan itu termasuk dalam kategori dilema etika atau bujukan moral? Kalau menurut saya, dilema etika itu merupakan suatu situasi yang terjadi ketika saya harus memilih dua pilihan yang sama-sama benar. Sedangkan bujukan moral merupakan suatu situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Oh gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu dilema etika itu merupakan suatu situasi di mana kita harus memilih suatu keputusan yang secara moral itu benar gitu ya Bu ya. Kemudian bujukan moral itu di mana Ibu harus memilih suatu situasi di mana keadaan itu termasuk benar dan salah ya Bu ya. Oh, baik Ibu. Nah, bagaimana cara Ibu memutuskan suatu permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar? Kalau menurut saya, kita lakukan yang pertama langkahnya yaitu mengidentifikasi kasus tersebut, lalu mencari beberapa solusi, dan kita pilih satu solusi tersebut yang terbaik bagi yang punya kasus atau yang terbaik bagi lembaga itu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi yang ingin Ibu lakukan itu Ibu mengidentifikasi dulu ya Bu ya kasusnya, lalu Ibu pilih beberapa solusi dan dari solusi tersebut Ibu pilih satu solusi yang terbaik bagi itu, baik itu bagi yang punya kasus ataupun bagi lembaga ya Bu ya. Mantap sekali, luar biasa. Nah baik Ibu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Ibu gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah? Kalau itu, yang pertama sekali kita harus mencari penyebab dari permasalahan tersebut. Apakah kasus itu berasal dari yang punya kasus atau hubungan dari kasus orang lain? Jadi dari beberapa identifikasi tersebut kita mengajak rekan-rekan guru untuk bermusyawarah gitu kan. Jadi kita melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik. Oh begitu ya Bu ya. Jadi kita mencari penyebab dulu ya Bu ya, penyebabnya lalu diidentifikasi dan dicari solusi bersama. Iya, solusi bersama. Mantap sekali, luar biasa. Baik Ibu, dari cara-cara tersebut, adakah cara yang paling efektif yang menurut Ibu yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus-kasus dilema etika? Selanjutnya, kalau itu menurut saya yang paling efektif yaitu berdiskusi, bermusyawarah, dan mencari solusi. Jadi yang pertama adalah berdiskusi dan bermusyawarah. Oh begitu ya Bu ya. Jadi berdiskusi dan bermusyawarah adalah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan dilema etika. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang menjadi suatu tantangan dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan terberat menurut saya itu selama ini kepala sekolah, yaitu penegakan disiplin guru dan siswa. Jadi contohnya siswa masih belum memiliki kesadaran untuk menegakkan disiplin maupun gurunya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu sebagai kepala sekolah tantangan terberat Ibu adalah menegakkan disiplin, Iya. baik itu penegakan disiplin kepada guru ataupun siswa karena kurangnya kesadaran dari diri mereka begitu ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki suatu jadwal tertentu untuk penyelesaian suatu kasus dilema etika Ibu? Sebenarnya kalau ditanya jadwal, saya tidak memiliki jadwal khusus gitu. Jadi ya kalau ada kejadian, saya langsung menyelesaikan secepatnya. Itu saja, tidak ada jadwal. Oh gitu ya Bu ya. Jadi tidak ada jadwal khusus. Ketika ada suatu masalah, Ibu langsung menangani masalah itu Iya. sampai selesai ya Bu ya. Luar biasa sekali Ibu. Nah kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau pihak yang membantu itu menurut saya adalah berkolaborasi dengan guru, murid, maupun wali murid. Oh gitu ya Bu ya. Jadi berkolaborasi ya Bu ya dengan siswa, dengan guru dan juga wali murid. Baik Ibu. Dari semua yang telah kita sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil suatu keputusan dilema etika? Jadi kalau pembelajaran yang saya ambil yaitu sadar bahwa setiap manusia hidup pasti punya masalah. Sebaik-baik orang adalah ia mampu untuk menyelesaikan masalah secepatnya dan mampu menyadari semua manusia punya masalah. Dan wali murid, kita mengajak wali murid maupun yang punya masalah itu untuk memperbaiki dirinya. Itu menurut saya. Begitu ya Bu. Jadi kita harus sadar nih bahwasanya kita setiap manusia itu sebenarnya punya masalah yang pasti ya Bu. Bagaimana diri kita untuk memperbaiki diri kita ke depannya. Terima kasih banyak Ibu Epi atas waktunya. Semoga dari wawancara ini saya juga dapat mengambil suatu kebijaksanaan, mengambil keputusan yang bijaksana seperti Ibu Epi. Terima kasih banyak Bu Epi atas waktunya.